Selamat pagi Ibu Sylvia dan selamat pagi teman-teman B1 semua. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Nah, dalam video ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Hartati, nanti ada Reynaldi dan juga Milanisa Fatiha. Adapun topik kita hari ini yang pertama yaitu definisi kepemimpinan, yang kedua keberhasilan kepemimpinan dalam organisasi, yang ketiga pengembangan kepemimpinan dalam organisasi, keempat studi kepemimpinan, kelima kepemimpinan yang efektif sebagai penentu keberhasilan organisasi, yang keenam yaitu karakteristik pemimpin yang efektif. Kita masuk materi kita yang pertama yaitu definisi kepemimpinan. Tentunya teman-teman semua sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya kepemimpinan ya, karena di semester-semester sebelumnya kita sudah pernah belajar apa itu kepemimpinan, kemudian pemimpin seperti apa yang seharusnya. Nah, di sini kami akan mengingatkan kembali bahwa kepemimpinan itu adalah suatu sekelompok orang yang dalam organisasi itu bertanggung jawab terhadap maju mundurnya suatu organisasi. Nah, ada juga beberapa menurut ahli. Yang pertama, menurut Nimran 1999, kepemimpinan atau leadership diartikan sebagai proses mempengaruhi perilaku orang lain agar sesuai perilaku yang dikehendaki. Sedangkan menurut Gibson 1991, kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini juga ada proses dari kepemimpinan. Ini saya sudah gambarkan. Dari gambar di sini dapat kita lihat bahwa di sini ada proses, kemudian ada pemimpin, ada kelompok, dan ada juga hasilnya. Menurut Imran 99, pendekatan ini berkaitan dengan teori sifat. Yang pertama yaitu kita lihat pendekatan dari segi kepemimpinan. Pendekatan yang mempertanyakan sifat-sifat apa sih yang sebenarnya membuat seseorang itu menjadi seorang pemimpin. Untuk yang kedua, di sini ada kelompok. Teori kelompok, teori yang beranggapan bahwa supaya kelompok di sini bisa mencapai tujuannya, itu harus ada situasi pertukaran yang positif antara pemimpin dan juga pengikut-pengikutnya. Untuk yang situasi di sini teori situasional itu pendekatan dalam situasi kepemimpinan yang beranggapan bahwa kepemimpinan seseorang itu ditentukan dari berbagai faktor situasi dan juga saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengukuran keberhasilan kepemimpinan dalam organisasi. Nah, seringkali kita tuh berpikir bahwa sesuatu keberhasilan pemimpin dalam organisasi itu kan berhasil itu berdasarkan laba yang mereka dapat. Sebenarnya tidak demikian, karena ada beberapa faktor juga yang dapat kita jadikan sebagai tolak ukur bahwa suatu organisasi itu berhasil atau enggak. Nah, pengukuran keberhasilan kepemimpinan dalam organisasi kalau menurut Gruex 1980, di sini dia sudah merangkum beberapa. Yang pertama yaitu ada yang namanya profitabilitas atau laba, kemudian efisiensi, kepuasan dan pengembangan karyawan, kualitas produk atau jasa langganan klien, kemudian tanggung jawab sosial dan hubungan nama baik dengan masyarakat, kepemimpinan pasar,
pemaksimalan dividen, kemudian kelangsungan hidup. Jadi kalau kelangsungan hidup itu organisasi itu berjalan lama atau enggak gitu kan. Kemudian ada pelayanan masyarakat. Karena enggak hanya laba ya teman-teman, tapi juga pelayanan masyarakat. Mampu enggak suatu organisasi itu memberikan pelayanan yang baik kepada si masyarakat tadi. Dan secara garis besar si GLUEX ini mengelompokkan pengukuran ini menjadi 3, yaitu tujuan organisasi, tujuan individu, dan tujuan kelangsungan hidup organisasi. Dan menurut Handy, 1983 menyatakan bahwa keberhasilan organisasi dipengaruhi 3 variabel pokok, yaitu individu, kemudian organisasi, dan lingkungan. Kemudian si Streit 1977 itu mengatakan bahwa yang menjadi penentu keberhasilan pengukuran keberhasilan pimpinan dalam organisasi yaitu manajemen katanya. Kenapa Settler ini mengatakan bahwa manajemen adalah penentu dari pengukuran keberhasilan pemimpin? Di sini Settler ini menyatakan bahwa yang namanya organisasi itu pasti di dalamnya itu adalah individu yang karakternya itu berbeda-beda, sehingga ketika suatu dalam organisasi itu berkumpul dari berbagai perbedaan karakter, itu tentunya butuh yang namanya motivator dan juga pengarahan-pengarahan. Selanjutnya yaitu menurut Davis 1972, kepemimpinan di sini salah satu pengukuran keberhasilan kepemimpinan dalam organisasi yaitu kepemimpinan, karena tanpa kepemimpinan menurut dia organisasi itu hanya kumpulan orang dan mesin yang tidak teratur. Dan menurut Esman 1972 mengatakan bahwa keberhasilan organisasi ditentukan oleh kepemimpinan, doktrin, program, struktur endurance, dan sumber daya, serta tingkat atau keadaan hubungan organisasi dengan organisasi lainnya yang mendukung dan menghambat tujuan dari organisasi. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Milanisa Fatihah. Fatihah akan menjelaskan tentang pengembangan kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama adalah fungsi dan peranan kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan menunjukkan bagaimana kepemimpinan itu menempati posisi dalam suatu organisasi sehingga tujuan individu dan organisasi dapat terpenuhi dan berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Menurut Stratus 1977, fungsi kepemimpinan yang efektif dalam organisasi adalah: yang pertama, kepemimpinan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidaklengkapan organisasi tersebut. Yang kedua, kepemimpinan membantu mempertahankan stabilitas organisasi dalam lingkungan yang bergejolak dengan memungkinkan dilakukannya penyesuaian dan adaptasi yang segera pada kondisi lingkungan yang bergejolak tersebut. Yang ketiga, kepemimpinan dapat membantu koordinasi internal dari unit-unit organisasi yang berbeda-beda. Yang keempat, kepemimpinan memainkan peranan dalam mempertahankan susunan anggota yang stabil untuk organisasi. Pengembangan kepemimpinan dalam organisasi. Menurut Misberg 1973, menurut Hosposkov, ada berbagai gaya kepemimpinan yang berhasil. Yang pertama adalah visi. Yang kedua, semangat dan pengorbanan diri. Yang ketiga, kepercayaan dan ketentuan dan kelangsungan. Yang keempat, membangun citra. Yang kelima, modeling peran. Yang keenam, transportasi eksternal. Yang ketujuh, pengharapan percaya pada pengikut. Yang kedelapan, munculkan motivasi selektif. Yang kesembilan, penyesuaian kerangka. Dan yang terakhir, komunikasi internasional.
Pengembangan kepemimpinan dalam organisasi. Menurut MISBA 1973, mengungkapkan peranan manajer antara lain: yang pertama, peranan hubungan antar pribadi; yang kedua, peranan yang berkaitan dengan informasi; yang ketiga, peranan membuat keputusan. Menurut Luhan 2002, ada lima peranan kepemimpinan, antara lain visi strategis, memperdayakan pekerja, mengumpulkan dari berbagai pengetahuan internal, mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi eksternal, dan menantang status quo dan menimbulkan kreativitas. B. Gaya kepemimpinan. Menurut Gibson 1982, adalah anggota organisasi dapat memenuhi tugas-tugas organisasi sebagian besar dari gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin tersebut. Menurut Hosposkov, yang keempat adalah studi kepemimpinan. Menurut Tohad 2010, membagi studi kepemimpinan menjadi beberapa hal. Di antaranya adalah, yang pertama adalah kepemimpinan Iowa. Tahun 1930, White yang di bawah bimbingan dan pengarahan dari Kurt Lewin melakukan studi mempelajari gaya kepemimpinan seseorang. Studi itu menyimpulkan bahwa ada 3 kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah autokrat. Maksudnya di sini adalah pemimpin yang memiliki sifat otoriter dan bertindak direktif, selalu memberikan pengarahan dan tidak memberikan kesempatan adanya partisipasi dan anggotanya. Yang kedua, demokratis. Pemimpin memotivasi kelompok untuk selalu diskusi dan membuat keputusan. Yang ketiga, laissez-faire, yaitu memberikan kebebasan mutlak kepada anggotanya sehingga dia sendiri tidak memberikan contoh kepemimpinan kepada anggotanya. Gaya kepemimpinan Iowa cenderung menekan gaya kepemimpinan yang demokratis sehingga bisa memberi kekuasaan kelompok dalam bertindak dengan pengarahan dan pemimpinannya. Baiklah, saya Renaldi dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif sebagai penentu keberhasilan suatu organisasi merupakan kepemimpinan yang menerjemahkan fungsinya dengan perilaku dan efektivitasnya. Bukan karena seruannya yang menggema di mana-mana, akan tetapi terletak pada perilaku yang memperkaya pembicaraan, serta menerjemahkan tugas kepemimpinan dalam susunan penuh kehati-hatian dan ketenangan. Maka dari itu, seorang pemimpin yang ingin sukses dalam mengelola organisasi perlu memiliki dan mengembangkan keahlian kepemimpinannya, yaitu fleksibilitas budaya, bahwa pemimpin itu harus dapat memahami budaya suatu organisasi. Kemudian keahlian dalam komunikasi. Seorang pemimpin yang efektif mencapai keberhasilan organisasi perlu memiliki dan mengembangkan keahlian komunikasi secara tertulis maupun lisan serta isyarat. Kemudian kalian mengelola sumber daya manusia. Oleh karena itu, seorang pemimpin perlu meningkatkan kompetensinya dalam mengelola sumber daya manusia yang mempunyai sebagai perbedaan berkarakteristik, sikap atau perilaku dan motivasi serta tata nilai. Kemudian keahlian kreativitas. Seorang pemimpin harus memiliki dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi sebagai masalah organisasi, inovasi organisasi, kreatif dalam menciptakan keunggulan kompetitif, serta kreatif dalam menciptakan iklim yang mendorong kreativitas dan membantu orang-orang yang akan menjadi kreatif. Kemudian keahlian dan dalam pembelajaran manajemen mandiri. Keahlian yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh pemimpin yang efektif dan sukses, yang merujuk pada perlunya pembelajaran secara sadar tentang keahlian dan pengetahuan baru. Menurut Madi pada tahun 2001, dalam diri seorang pemimpin, kemudian keahlian dan dalam pembelajaran manajemen mandiri. Keahlian yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh pemimpin yang efektif dan sukses, yang merujuk pada perlunya pembelajaran secara
sadar tentang keahlian dan pengetahuan baru. Menurut Madi pada tahun 2001, dalam diri seorang pemimpin harus terpenuhi beberapa karakteristik efektivitas yang merupakan anggota yang baik dalam jamaah, kemudian mahir berinteraksi kepada mereka, dan bekerja menciptakan iklim kerja yang penuh dengan toleransi. Karakteristik pemimpin yang efektif. Agar pemimpin mempunyai kontribusi dalam mencapai keberhasilan suatu organisasi, maka ia harus memiliki sikap positif dan bersikap sebagai yang memimpin, khususnya terhadap sejarah dan budaya suatu organisasi tersebut. Seorang pemimpin yang berpengaruh beserta para pengikutnya mampu mewujudkannya dengan membangkitkan kemampuan, kepercayaan mereka yang utuh terhadap pemimpin, memanfaatkan seluruh kemampuan mereka untuk berkarya, di mana membangkitkan kemampuan tersebut mempertajam obsesi tinggi dan memotivasi mereka untuk terus berinovasi, yang membuat mereka bangga dengan pemimpinnya dan merasa bertanggung jawab. Kemudian kepercayaan mereka yang utuh terhadap pemimpinan, karena ia selalu memperlakukan mereka lebih dari hak-hak yang seharusnya mereka terima. Kemudian memanfaatkan seluruh kemampuan mereka untuk berkarya, karena mereka merasakan bahwa pemimpin mereka penuh perhatian dan terus memberikan motivasi terhadap mereka. Selain itu, untuk mengembangkan efektivitas kepemimpinan, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam mengembangkan suatu program, pelatihan, desain kerja, dan manajemen behavioral, serta harus memiliki kemampuan membaca perubahan faktor lingkungan, baik secara internal maupun secara eksternal. Baiklah, terima kasih. Oke, dari beberapa pembahasan yang telah kami sampaikan di video ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan itu sangat penting sekali ya. Dan kita juga sudah mengetahui kepemimpinan apa yang seharusnya ada dalam organisasi, kemudian pengukuran kepemimpinan dalam organisasi seperti apa, studi kepemimpinannya, dan kepemimpinan yang efektif sebagai penentu keberhasilan seperti apa, dan karakter yang efektif yang seharusnya juga sudah kita bahas. Nah, kepemimpinan ini juga sangat kami tekankan kembali bahwa kepemimpinan itu sangat membantu para pemimpin dalam mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan juga pengalaman dan kemampuan anggota timnya supaya dapat berjalan sesuai tujuan. Selain itu, pemimpin juga dapat membentuk karakter dari anggota timnya sehingga menjadi lebih baik. Baiklah, demikian presentasi kami hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton videonya, dan jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dapat ditanyakan kembali di WA atau di komentar. Kami akhiri, selamat pagi.